Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Julian Wijaksana dengan NRP 50172210885 dari kelas analisis data digital kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai EMD atau Empirical Mode Decomposition. Jadi, mengapa perlu EMD itu atau Empirical Mode Decomposition itu? EMD ini karena ini sebenarnya sinyal yang terukur di geofisika itu banyak campur-campuran. Ada sinyal target, ada noise frekuensi tinggi, ada drift regional, dan lokal terkorelasi seperti itu. Maka kita perlu melakukan empirical mode decomposition itu untuk memisahkan itu semua agar memudahkan mendapatkan sinyal yang kita inginkan untuk mengetahui anomali dari misal dari SP. Kita lebih lebih gampang mengetahui sinyal yang anomalinya ini lebih terlihat jelas. Nah, ini perbedaannya dari aspeknya asumsi sinyalnya kalau IMD ini non stasioner atau non linear. Berbeda dengan filter seperti bandpass dan lain sebagainya ini stasioner atau linear. Lalu untuk basis fungsinya kalau IMD ini ditentukan dari data itu sendiri dan frekuensinya ini berubah sepanjang sinyal dan sangat cocok untuk sinyal geofisika yang kompleks. Nah, lalu di IMD itu ada yang namanya IMF. Apa itu IMF? Atau IMF merupakan Intrinsic Mode Function. Merupakan komponen osilasi murni yang diekstrak dari sinyal asli. Jadi untuk komponen yang disebut IMF ini jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama, jumlah ekstrim maksima plus minima dan jumlah zero crossing harus sama atau selisih paling banyak satu. Untuk syarat yang kedua, nilai rata-rata envelope atas dan envelope bawah harus nol di setiap titik. Lalu selanjutnya untuk prosedur dari IMD sendiri, nah awalnya dari sinyal asli, lalu kita melakukan shifting untuk mengekstrak satu IMF ya. Step pertama, identifikasi semua loka maksima dan loka minima dari sinyal. Lalu step kedua, kita melakukan interpolasi maksima, yaitu upper envelope dan interpolasi minima untuk lower envelope. Lalu untuk yang selanjutnya, step ketiga, kita menghitung min envelope dengan rumus seperti ini. Step keempat, mengurangi dari sinyal. Dan step kelima, mengecek apakah HX memenuhi syarat dari IMF. Lalu sisa sinyalnya ini seperti ini. Oh, ini dulu. Jika tidak, kita akan mengulangi step 1 hingga 4. Jika iya, HX adalah IMF ke K, misal IMF ke 1 atau sebagainya. Dan untuk sisa sinyalnya nanti RX sama dengan SX min IMF ke berapa. Jika iya, maka ulangi seluruh proses dengan RX dan jika tidak, RX merupakan residual. Lalu bagaimana bisa terbentuk IMF 1, 2, 3 hingga residual? Jadi IMF 1 itu merupakan komponen frekuensi tertinggi. Dalam contoh gambar seperti ini ya. Jadi pada iterasi pertama, shifting shifting proses ini pertama kali menemukan osilasi yang paling cepat berubah dalam sinyal. Karena lokal maksima dan minima yang paling rapat akan membentuk envelope dengan min MX yang mencerminkan variasi tercepat. Jadi hasil IMF 1 ini merupakan noise frekuensi yang tinggi. Lalu untuk IMF kedua itu merupakan komponen frekuensi lebih rendah. Setelah IMF 1 diambil, sisa sinyal R1X sama dengan XX min SX min IMF 1 diproses ulang.
ekstrim yang tersisa sudah tidak serapat sebelumnya. Jadi envelope mencerminkan variasi yang lebih lambat. Nah, kalau di gambar ini IMF-nya ini banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga mendapatkan residual seperti ini. Di pembahasan saya ini misal sampai IMF-nya 4 ya. Lalu untuk IMF ketiga, 4, dan seterusnya ini komponen frekuensi ini makin rendah setiap iterasi mengekstrak komponen dengan skala osilasi yang paling panjang. Frekuensi makin rendah, maka panjang gelombangnya makin besar. Lalu untuk yang residual ini yang paling bawah ini residual, ketika sinyal sudah monoton ini tidak bisa didekomposisi lagi karena ekstrim kurang dari 2 atau proses berhenti. Nah, sisa ini adalah merupakan residual atau tren jangka panjang regional shift background SP. Baik, selanjutnya ini saya akan melakukan programming mencoba untuk IMD ini. Jadi saya nanti akan mencoba menghitung SNR sebelum sinyal yang noisy dan SNR sinyal setelah denoising. Jadi untuk acuannya nanti sinyal SP adalah long spatial wavelet. Nanti saya akan mencoba memainkan SNR yang paling tinggi menggunakan berapa IMF. Seperti itu. Kita akan lanjut ke percobaan menggunakan Python ya. Jadi ini kita sudah masuk di Python-nya. IMD untuk SP sinyal denoising. Kita analisis SNR, signal noise to ratio, sebelum dan sesudah denoising, plus mencari IMF yang optimal. Dulu acuan sinyal SP ini long spatial wavelet, sinyal referensi smooth atau low frekuensi. Dan formula SNR sama dengan seperti ini ya, 10 kali log 10 sigma S kuadrat per sigma N kuadrat desibel. Mana N sama dengan ini. Nah, untuk tahap yang pertama kita perlu menginstal dulu, install IMD sinyal dulu ya. Hmm. Kita tunggu dulu. Oke, sudah kita install. Oke, selanjutnya kan forward modeling data SP menggunakan list bodies. Kita definisikan dulu. Hmm. Kita K ada K, D, Z, H, I, select X. Ini kita tulis dulu ya parameternya ya.
Yes. Ini sebentar. Lalu kita define, kita tulis dulu ya. Min K, sebentar kita ada eh, yang tertinggal kita belum mengimport tadi. Terus dulu, oke, sing. Kita perlu mengimport dulu. Import 6 i SMP import minus as pd tip by as p to from signal for index. Oke, oke, oke. Bentar, kita tunggu. Oke, sudah aman untuk importnya. Nah, ini untuk yang tadi ya, kita lanjutkan. Sudah apa, didefinisikan. K ini merupakan polarization parameter atau amplitude millivolt, lalu D ini horizontal distance, or X1 select sama dengan 3. Z ini merupakan kedalamannya atau depth. Theta ini sudutnya dalam degree, atau X2 for select sama dengan 3. Lalu untuk kini merupakan geometri faktornya. Dan select satu ini sphere atau silinder, untuk dua ini inclined sheet with theta. Untuk X ini measurement pointnya. Oke, selanjutnya. Hmm. Yes. Ini tulis di di itu radian, dan data ini sama dengan X di dan zeros. If kita tekan satu, select satu,
untuk silinder, lalu untuk uh, ini, ini disebut dengan Mas itu udah kan? Z kali NP term yang kedua sama dengan X min D. Nah, ini kali 2 plus Z di 2 I. I-nya sama dengan 1 per 2. Ini udah ada kesalahan sedikit. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, and then elif select, ini kita jadikan 2. Ini incline line sheets kita I. Lalu untuk ini yang ketiga sama dengan A dikali N sin E2 sama, yaitu kita copy saja ini
Ini kita ganti cos, ini ganti cos. Oke, 4 sama dengan Yans A jumlah datanya, yang data sama dengan X. V-nya itu zeros. Kita X1 di horizontal silinder I sama dengan 1. Ini itu sama dengan D. Lalu untuk Z1 ini sama dengan Z. Lalu untuk X2 sama dengan theta. Dan untuk Z2 sama dengan Q. Lalu X1, Z1, X2, Z2. Z1, X2, Z2 ini sama dengan D, Z, I. G1, X min X1, A. Apa dulu? Kita akan membuat yang kedua.
dua min B K dikali B. Oke, aman, tidak ada masalah. Dan selanjutnya kita kita function untuk add noise. Oke, untuk function untuk add noise ini seperti ini ya untuk hmm, ini define untuk noise x green signal noise percentage. Resist noise perturbation on SP volcano signal consists of satu itu regional trend direpresentasikan dengan linear trend atau parabola yang flat, lalu local correlate noise, dan ketiga seperti inilah. Signal amplitude ini sama dengan ini Pmax min lalu untuk yang noise-nya noise ini signal amplitude dikali noise underscore 100. Lalu kita perlu is on no if signal regional effect arus telurik. Jadi untuk slope ini pengembangan
In X seperti ini. Untuk balapan grup A ke correlated noise. Ini loh, kalau noise is lokal biasanya is ini Arthur edaran tidak ada masalah. Kita tambah lagi ini. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan plottingannya, dan menampilkan gambarnya. Nah, kita plot titel. Nah, titik save SP
Ini boleh kita tampilkan ya. Kita tampilkan Alt zoom. Ada kesalahan sebentar. Dan dari hasil penampilan triple show tadi akan didapatkan seperti ini. Synthetic V-shape SPA anomali ini bentuk body V-shape ya dari anomali self potensial. Dengan garis merah ini merupakan ground truth atau sinyal yang sebenarnya, sinyal aslinya untuk V-shape seperti ini. Dan noisy sinyalnya sebesar 10%. Lalu selanjutnya kita perlu eh, tambahkan dulu. Kita perlu mengapply IMD-nya. Jadi jumlah komponen IMF dan residualnya itu ada 6. Oke, kita lanjut, kita tambah lagi. Setelah itu kita perlu menampilkan seperti ini, Fibraksis. Kita perlu mengupload baris satu sinyal noise terhadap ground truth. Lalu kita upload baris tengah hasil dari komposisi IMF1 sampai dengan residunya. Nah, misalnya seperti ini, MFI min 1 else, X 1. Lalu untuk strategi denoisinya seperti ini. Membuang IMF1 dan IMF2 asumsi kombinasi noise frekuensi tinggi dan menggabungkan atau menjumlahkan IMF3 sampai indeks terakhir atau residual. Ini kita coba tampilkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk observer data SP-nya, anomali SP-nya, untuk yang garis putus-putus merah ini merupakan ground truth atau sinyal aslinya. Jadi ini sebelum dilakukan EMD ya, yang abu-abu ini merupakan noisy SP anomalinya yang sudah ada noisy-nya. Seperti ini. Lalu didapatkan IMF1 seperti ini. IMF1 ini frekuensinya masih tinggi dan masih banyak spike-nya. Lalu ini IMF2-nya lebih sudah berkurang, semakin berkurang ini frekuensinya semakin semakin rendah. Lalu IMF3 dan IMF4 ini semakin membantu V-shape-nya ya. Dan spike-nya juga semakin berkurang. Lalu IMF5, nah ini membentuk V-shape juga. Dan hingga residual. Residual ini di mana dia sudah tidak ada lembahnya dan bukit dan lembahnya. Tinggal garis seperti ini saja. Lalu ini untuk perbandingan dengan SP anomali dan IMD reconstruction. Untuk yang merah ini sinyal yang sebenarnya, untuk yang abu-abu ini merupakan yang sudah ditambahin noisy, dan yang biru ini IMF3-nya, tiga residunya. Lalu selanjutnya kita lakukan analisis SNR sebelum dan sesudah denoising. Jadi untuk acuan sinyal SP ini long spatial wavelet, sinyal referensi smooth sama dengan ground truth (OVV). Dan untuk formula sinyal noise to ratio-nya seperti ini 10 kali log 10 dan seterusnya, di mana S merupakan ground truth dan sebagainya. Oke, selanjutnya coba lagi. Kita masukkan fungsi SNR-nya. Kita define lagi sinyal SNR, sinyal bersih, dan sinyal terukur. Kita menghitung SNR dalam dB. Untuk parameternya sinyal bersih ini array dan ground truth untuk acuan long spatial wavelet, dan untuk yang sinyal terukur array dan sinyal yang akan dievaluasi atau noise.
Kalau kita masukkan seperti ini, noise sama dengan sinyal terukur dikurangi sinyal bersih. Power S ini sama dengan NP.zoom. Sinyal bersih kali pangkat 2. Seperti ini. Kita cobakan. Jadi SNR sebelum denoising itu sebesar 12,7062 dB. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan pencarian EMF optimal, yaitu dengan yang SNR-nya yang tertinggi. Jadi untuk strateginya kita perlu mencoba kemungkinan start EMF 0 sampai dengan kesekian, EMF kesekian. Nah, konstruksinya dijumlah hingga residu, lalu ajuan SNR-nya long spatial wavelet sama dengan ground truth. Untuk hasil SNR-nya, lalu seperti ini, SNR file, ini coba kita print. Ini jika buang IMF 1 hingga 0 mulai dari IMF 1, SNR-nya ini 12,7062 dB. Untuk IMF 2 ini SNR-nya 15,994 dB dan IMF 3 ini SNR-nya 17,2942 dB. Yang IMF 4 SNR-nya ini 18,2313 dB dan IMF 5 ini SNR-nya 10,5658 dB. Dan untuk jika dibuang IMF 1 sampai 5, probabilitas itu saja SNR-nya 5,7499 dB. Jadi untuk SNR yang paling optimal ini kita mulai dari IMF keempat. Nah, di mana ini SNR-nya ini yang paling besar yaitu 18,2313 dB. Lalu selanjutnya saya menggunakan tabel ringkasan dari SNR-nya. Nah, jika hasilnya seperti ini, dibuang dan didapatkan IMF 1 sampai 3. IMF 4 ini residunya yang SNR-nya yang paling besar dan ini merupakan yang paling optimal. Kita coba melakukan variasi dari satu-satu bercasnya SNR per kombinasi. Dan setelah diambil hasil level seperti ini, nah, lalu didapatkan perbandingan SNR per kombinasi IMF. Nah, ini yang paling tinggi ya. SNR tertinggi dicapai dengan membuang IMF 1 hingga 3 dan menggunakan IMF 4 hingga residu. Dan yang optimalnya segini dan SNR noise-nya 12,7062 dB. Jadi untuk peningkatan SNR-nya sebanyak 5,5 dB. Saya perlu melakukan visualisasi perhubungan sinyal noise dengan data optimal terhadap ground truth. Yang satu ini ground truth-nya, ini non noise sinyal dan data optimal. Jadi kita tampilkan. Hasilnya seperti ini. MD sinyal denoising dengan analisis acuannya long spatial wavelet. Untuk ground truth-nya, ini sinyal SP bersihnya seperti ini tanpa ada noise. Jadi ini V-shape. Lalu ini sinyal noise-nya sebelum dilakukan denoising. Banyak spike, ini yang warna abu-abu ini noise signalnya, dan yang merah ini merupakan ground truth-nya. SNR-nya ini masih 12,71. Nah, dan setelah dilakukan IMD dengan membuang IMF 1 hingga ketiga, didapatkan SNR yang lebih besar yaitu 18,23. Dan garis biru ini merupakan denoise optimal, yang merah ini ground truth, dan abu-abu ini noise-nya. Dan ini semakin terlihat V-shape-nya. Jadi ini anomalinya semakin terlihat jelas. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.